Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel yang selalu berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita ini kawan. Now I am at Malabar Beach. It's Malabar Beach located around 12 kilometers south of Sydney in Long Bay. Malabar Beach is one of the eastern suburbs. The eastern suburbs hidden gems and popular haunt of locals and day tribes alike. The southeast facing beach itself is only around 200 meters in width and courtesy of the rocky headlands at either end. Malabar Beach feels rather secluded and more like a small bay than a beach. The lower cliffs provide excellent shelter from both southerly and northerly winds, and the waters are always calm and safe, making it a popular spot for families with kids. Jadi sekarang aku lagi di Pantai Malabar. Pantai Malabar ini terletak sekitar 12 km selatan Sydney di sekitar sepanjang Long Bay. Malabar Beach ini adalah salah satu permata yang tersembunyi di pinggiran timur dan tempat yang sangat populer bagi penduduk setempat dan para pelancong yang datang ke sini. Di Malabar Beach ini menghadap ke tenggara itu sendiri lebarnya hanya sekitar 200 meter kawan. Dan di sekitar dua ujungnya berbatu karang. Pantai Malabar ini terasa kecil dan indah dilihatnya. Dan di sekitarnya tebing-tebingnya yang sangat indah yang dipenuhi dengan batu-batu yang begitu indah dilihatnya. Dan airnya yang begitu tenang dan baik untuk main selancar juga latihan berenang. Tempat ini juga populer atau terkenal di kalangan para turis atau para pelancong mancanegara, dan juga bagus untuk bermain anak-anak, juga piknik bagi keluarga sambil melihat pemandangan yang begitu indah. Semua ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat, bisakah manusia membuat air laut seperti ini? Bisakah manusia membuat bukit seperti ini? Kalau bukan dari yang Maha Kuasa. Inilah ayat-ayat secara kauniyah, secara alamiah, yang kita semua bisa melihatnya secara fakta, secara real dan nyata. Ini kawan. Jadi alam ini sebenarnya ayat-ayat yang hidup bagi manusia, khususnya yang beriman, yang bisa membaca ayat-ayat Allah. Seperti biasanya, marilah kita memahami juga ayat-ayat Allah yang secara tertulis, yaitu dalam Al-Quran. Kali ini dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadlihi insya'ah. Innallaha alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Bukan badannya, jiwanya yang kotor, ruhnya, akalnya, pemikirannya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, maksudnya setelah Rasulullah SAW diberi kota Madinah sebagai pemimpin umat Islam. Ini kawan,
Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini sebenarnya mengingatkan atau memperingatkan kepada khususnya orang-orang beriman kepada Allah dan orang muslim umumnya. Karena apa? Karena perbuatan orang musyrik itu adalah najis. Karena mereka masih percaya adanya selain Allah. Bahkan mereka menandingi Allah. Bahkan mereka pun tidak percaya dengan Al-Quran. Karena mereka selalu membuat hukum-hukum selain daripada Al-Quran. Mengambil hukum-hukum untuk mengatur manusia bukan dari Al-Quran, dari pemikiran sendiri, bahkan bermusyawarah menurut hawa nafsunya. Inilah kawan dikatakan musyrik. Jadi mereka sebenarnya bukan masalah bersih gak bersih, tapi mereka itu kotor, najis, apanya, jiwanya, ruhnya, pemikirannya. Itu kawan. Orangnya gagah-gagah, orangnya baik-baik, bersih-bersih, tapi mereka najis dalam perbuatannya, dalam amalnya, atau dalam akidahnya, keimanannya. Itu kawan. Ini yang dimaksud kenapa orang-orang musyrik itu masuk ke masjid itu dikatakan najis, karena mereka perbuatannya, ruhnya, atau dalam artian pemikirannya. Ini yang membuat mereka najis. Ini menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kawan, ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa pada waktu Rasulullah orang-orang Quraisy dikatakan musyrik, karena mereka percaya adanya Allah, juga mereka membuat tandingan, masih mempercayai selain daripada Allah. Akhirnya mereka membuat hukum, aturan juga selain daripada Allah. Ini yang dikatakan musyrik itu najis kawan. This ayat remind to all the mu'min, all the believe in Allah, all the Muslim. This shows the reason why the believers should cut ties with the politics, with the mushrik. Oh, you who believe indeed the politics, whose politicism is so strong, both in speech and in behavior, are unclean, their souls and beliefs are dirty. So do not approach the mosque and all the mosques and the forbidden land around it after this year, which is the end of the year 9 Hijriah. And if you are afraid of being poor because the believers do not come on the pilgrim to Hajj season with merchandise, then Allah will later give you wealth in the form of sufficient sustenance for you from His bounty, if He wills, according to His decree, namely that sustenance must be sought with optimal effort in accordance with His sunnatullah. Verily Allah is knowing of Allah's creators, wise in all His provisions and arrangements. Shadaqallahul azim. Semua ini adalah ayat-ayat Allah yang kita tahu semuanya, bahwa semua ini adalah peringatan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah, thank to God, thank to Allah, kita yang beriman masih diberi keimanan hingga nanti kita mengakhiri hidup ini. I hopefully with this video make our life better and best, insyaallah. Oke kawan semuanya, sobat saudara sekalian, dengan video ini semoga hidup kita lebih baik, lebih benar, terarah dan jelas. Dari sinilah apa yang saya tayangkan di sini, juga apa yang saya katakan, saya jelaskan. Apabila kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.